Bab 321 Berlian 10 karat. Hanya saja berlian yang tersisa di permukaannya relatif kecil, yang terbesar 3 atau 4 karat. Jika ingin berlian yang lebih besar harus menggali lebih dalam. Perjalanan yang baru saja dia lakukan telah menentukan lokasi beberapa berlian besar, dan menggalinya menjadi sangat sederhana. Di sisi lain gedung kecil, Gompers meminta anak buahnya untuk memindahkan beberapa kursi keluar, dan beberapa orang duduk di sini dan memandang Ye Bufan. Melihat dia tidak terburu-buru menggali, melainkan sedang mengendarai sepeda motor, semua orang sedikit bingung. Tentu saja Gompers tidak mengetahui bahwa berliannya hampir kosong, dan berkata dengan tatapan sinis, "Tuan Ye, apa yang Anda lakukan? Maksud Anda dia ingin langsung mengenai berlian besar ratusan karat?" Henry mengerutkan kening, ada ekspresi cemas di wajahnya, melihat separuh waktu telah berlalu, jika Tuan Ye tidak bergegas menggali berlian, jika ini terus berlanjut, taruhan ini akan benar-benar hilang. Hanya He Suang-Suang yang terlihat acuh tak acuh. Dia cukup percaya pada Ye Bufan dan tahu bahwa dia tidak akan pernah berperang tanpa persiapan. Meskipun dia tidak mengerti tujuan melakukan itu, dia pasti punya alasannya. Dengan semua orang menonton, Ye Bufan akhirnya menghentikan sepeda motornya, mengambil sekop dan mulai menggali tanah. Dia tidak menyangka akan menggunakan sekop untuk menggali berlian. Itu akan terlalu lambat dan tidak ada waktu tersisa. Dia hanya menggali beberapa kali untuk menyembunyikannya dari orang lain. Ketika sebuah lubang kecil muncul, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah dengan keras. Keoski yang kuat langsung menembus jauh ke dalam tanah, mengeluarkan berlian besar dari tanah dan muncul di lubang kecil di depannya. Ini adalah berlian kuning besar, yang terlihat setidaknya 100 karat. Meski belum dipoles, namun tetap memiliki lingkaran cahaya yang menawan di bawah sinar matahari. Jika berlian sebesar itu dilelang, setidaknya bernilai 100 juta koin Tiongkok. Ye Bufan menebak dalam benaknya, dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya tambang berlian ini benar-benar memiliki sesuatu yang bagus. Sambil berpikir, dia memasukkan berlian kuning besar itu ke dalam ring penyimpanan, lalu naik sepeda motor lagi dan bergegas menuju lokasi berikutnya yang menjanjikan. Dengan cara ini, setiap kali dia pergi ke suatu lokasi, dia menggali beberapa sekop dan pergi, dan setiap kali dia memanen berlian lebih dari 10 karat. Adapun berlian kecil yang terkubur di dalam tanah, dia tidak repot-repot membayar perhatian sama sekali. Gambos dan yang lainnya semakin bingung saat menyaksikannya. Setelah bertahun-tahun menjadi pemilik tambang berlian, baru kali ini mereka melihat seseorang menggali berlian seperti ini. Dia berkata dengan sinis lagi, "Tuan Ye benar-benar orang yang menarik. Mengapa dia terus menghentakkan kakinya? Apakah ini pertanda negatif?" Henry tidak berbicara bangunan kecil. Dia mondar-mandir dengan ekspresi cemas di wajahnya, ingin mengambil sekop dan membantu Ye Bufan menggali bor, tapi sayangnya peraturan tidak mengizinkannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian, Ye Bufan kembali ke gedung kecil dengan sepeda motornya tanpa melewatkan sedetik pun. Gompers berdiri, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata dengan munafik, "Tuan Ye yang terhormat, cara Anda menggali berlian benar-benar membuka mata saya. Bagaimana panennya? Anda pasti menggali banyak berlian, bukan?" Bufan tentu saja mengetahui bahwa lelaki tua itu sedang mengejeknya. Dia menepuk sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Lumayan, setidaknya lebih dari 10 karat." "Apa, Tuan Ye? Apakah Anda bercanda?" Berani mempercayai telinganya, sepertinya Ye Bufan baru saja melalui banyak masalah dan bahkan tidak bisa menggali berlian, apalagi berlian 10 karat. Henry berkata dengan wajah terkejut, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar menggali berlian?" "Tentu saja, saya hanya mengatakan bahwa keberuntungan saya selalu sangat bagus." Setelah berbicara, dia merogoh sakunya dan menemukan 4 berlian di telapak tangannya, 2 di antaranya sekitar 4 gram, dan 2 lainnya sekitar 3 karat. Saat Gompers melihat keempat berlian ini, senyuman di wajahnya langsung berhenti dan menjadi sangat jelek. Dia tidak dapat memahaminya. Bagaimana pria Tionghoa ini bisa menggali 4 berlian setelah hanya bermain-main selama 1 jam? Apakah keberuntungan benar-benar bagus? Ya Tuhan,
Tuan Ye, Anda sangat beruntung. Henry dengan bersemangat mengambil keempat berlian itu dan memasukkannya ke dalam timbangan elektronik yang disiapkan di sebelahnya. Melihat ke belakang, dia berkata kepada Gompers, Paman Gompers yang terhormat, kamu kalah dalam taruhan ini, tolong penuhi janjimu. Ekspresi Gompers berubah, dan akhirnya senyum jahatnya muncul lagi. Petik 2. Saya pikir Anda melakukan kesalahan. Sayalah yang memenangkan taruhan, bukan Tuan Ye. Ekspresi Henry berubah dan dia berkata dengan marah, Tuan Gompers, tidakkah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Sebagai seorang pengusaha, kamu harus menepati janjimu. Petik 2. Gombos masih tersenyum dan berkata, tentu saja saya akan menepati janji dan taruhan saya, tapi apa yang baru saja saya katakan? Anda baru saja mengatakan itu selama Tuan Ye bisa menambang berlian 10 karat dalam waktu 1 jam, bahkan jika dia memenangkan taruhan ini, taruhannya adalah berlian senilai 50 juta dolar AS. Henry berkata dengan marah, berlian yang ditambang Tuan Ye sekarang 14 karat, apalagi yang kamu punya untuk mengatakan? Henry, sayangku, keponakanku, kamu sendiri yang mengatakannya. Permintaanku adalah menambang berlian 10 karat dalam waktu 1 jam. Gompers menunjukkan senyum seperti rubah, mengulurkan tangan dan mengambil berlian kasar itu dan berkata, ini dia. 2 berlian 4 karat, 2 berlian 1 karat, dan tidak ada yang 10 karat. Kami selalu menepati janji, tetapi akumulasi tidak dihitung, jadi saya memenangkan taruhan ini. Kamu, Henry langsung marah. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak menyangka rubah tua ini benar-benar memainkan permainan kata. Siapa yang seberuntung itu dan hanya mengambil berlian 10 karat? Ini hanya membuat hal-hal yang sulit bagi orang lain. Gompers mengabaikan Henry sama sekali, memandang Ye Bufan sambil tersenyum dan berkata, Tuan Ye yang terhormat, Anda tidak salah memahami peraturan kami, kan? Ye Bufan tidak terlihat marah sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya mendengar dengan jelas bahwa Tuan Gambos mengatakan bahwa dia akan menginjak berlian 10 karat dalam waktu 1 jam. Henry berkata, dengan penuh semangat, Tuan Ye, jangan dengarkan dia curang. Tuan Ye memang orang yang menepati janjinya. Apakah Anda masih memiliki berlian yang belum Anda keluarkan? Jika Anda hanya mendapatkan 4 berlian kecil ini, Anda akan kalah dalam taruhan ini dan harus membayar 100 juta dolar AS. Taruhan uang. Saat ini, dia sudah memutuskan lawannya. Tidak mudah menemukan 4 berlian kecil. Bagaimana dia bisa menemukan berlian 10 karat saja? Bahkan Tuhan pun tidak bisa melakukan ini. Tentu saja sudah kubilang, keberuntunganku selalu bagus, bagaimana mungkin aku hanya menemukan 4 berlian kecil ini? Yang mengejutkan Gombos adalah Ye Bufan mengeluarkannya lagi dari sakunya, lalu sebuah berlian dijatuhkan di atasnya skala elektronik. Layarnya berkedip, dan angka merah terang akhirnya ditetapkan menjadi 10 karat, dan tepat 10 karat, tidak lebih 1 sen, tidak lebih sedikit 1 sen. Bagaimana ini mungkin? Gompers tampak bingung. Dia benar-benar tidak percaya ini benar. Bab 322 Taman Marga Satwa. Melihat Gambos tidak berbicara, Ye Bufan berkata lagi, ada apa-apa Gambos, jika 1 berlian tidak cukup, tolong beri saya 1 lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, berlian lain muncul, melintasi parabola, dan mendarat dengan cepat. Pada pelat penimbangan timbangan elektronik, angka pada layar elektronik menunjukkan 20 karat. Dengan kata lain, berlian yang dilempar Ye Bufan tepat 10 karat. Kebetulan, saya punya 1 lagi di sini. Ye Bufan menyentuh sakunya, dan 1 lagi berlian jatuh di timbangan, 30 karat. 3 berlian 10 karat langsung mengejutkan semua orang, dan semua orang tercengang. Begitu banyak berlian yang ditambang dalam 1 jam, dan 3 di antaranya memiliki berat 10 karat. Henry adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia melompat kegirangan, lalu berkata kepada Gompos, Tuan Gompos, apalagi yang ingin Anda katakan? Apakah sekarang waktunya untuk mengaku kalah? Wajah Gompos Persia berubah beberapa kali, dan akhirnya kembali ke senyuman sebelumnya. Meski ada rasa dingin yang tak terlihat di matanya,
dia tetap berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda benar-benar beruntung. Saya akui taruhan ini. Berlian itu milik Anda. Anda dapat mengambilnya sekarang. Tuan Gambos, terima kasih banyak. Ye Bufan sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan begitu banyak berlian, dia bisa menggunakannya selama beberapa tahun. Saya tidak, bahkan tidak berminat untuk terus membeli. Gompers bertindak sangat riang kali ini, memimpin orang-orang untuk membuka pintu besi ruang bawah tanah, dan kemudian mengizinkan pengawal Henry memasukkan berlian ke dalam tas dan membawanya ke mobil. Setelah melakukan semua ini, dia tersenyum dan berkata kepada Ye Bufan, Tuan Ye yang terhormat, saya sangat senang bertemu dengan orang yang beruntung seperti Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menghormati saya dan makan siang bersama saya. Paman Gompers, lupakan saja. Kami masih terburu-buru untuk kembali untuk hal lain. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran rubah tua ini, satu hal yang pasti, dia jelas tidak baik hati. Orang ini kehilangan berlian senilai 50 juta dolar AS sekaligus, jadi dia pasti tidak akan melepaskannya. Tidak, tidak, tidak. Henry sayang, kita juga tuan rumah. Kita tidak boleh pelit dengan tamu dari China, kalau tidak kita akan ditertawakan. Gompers berkata lagi kepada Ye Bufan, Tuan Ye, saya bertanya-tanya apakah Anda bisa, bagaimana dengan hadiahnya? Ye Bufan berkata, karena Tuan Gambos sangat baik, bagaimana saya bisa menolak? Dia juga tahu bahwa lelaki tua ini pasti akan membalas dendam padanya, tetapi dia tidak peduli. Akan lebih baik untuk menyelesaikan beberapa hal secepat mungkin. Akan ada masalah yang tidak terduga di masa depan. Bagus sekali, Tuan Ye, Anda adalah orang yang ceria, dan saya semakin menyukai Anda. Gompers melihat arlojinya, masih ada waktu sebelum tengah hari. Oke. Ada taman satwa liar di dekat sini, yang sangat bagus sekali. Ada banyak binatang lucu di sana, bagaimana kalau kita ke sana dulu dan melihatnya? Henry berkata, lupakan saja, binatang apa saja yang menarik. Dia juga menatap Ye Bufan untuk menunjukkan bahwa dia tidak melakukannya, tidak mau. Ikuti pengaturan Gombos. Ye Bufan sepertinya belum melihat setengah dari apapun, dan berkata dengan riang, tentu saja, kami juga ingin bersenang-senang saat pergi ke Afrika kali ini. Kami kebetulan melihat padang rumput dan hewan liar di sini. Banyak dari mereka dari Tiongkok. Tidak, Tuan Ye, percayalah, hewan-hewan di sini tidak akan mengecewakan Anda. Mereka semua sangat lucu. Gompers berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo pergi sekarang. Melihat ini masalahnya, tidak dapat menghentikannya, Henry hanya bisa memilih untuk pergi bersamanya. Sekelompok orang meninggalkan tambang berlian. Selain 3 kendaraan yang dibawa Ye Bufan dan yang lainnya sebelumnya, Gompers mengendarai 3 kendaraan lagi dan membawa 8 pengawal. Setelah masuk ke dalam Hummernya, ekspresi Gompers langsung berubah dingin. Pengemudinya adalah seorang pria kulit hitam jangkung dan kuat yang juga merupakan kepala pengawalnya. Bos, apakah Anda akan membiarkan anak Tionghoa itu mengambil berlian kita? Gompers berkata. Dengan ekspresi dingin, ini sama sekali tidak mungkin, bahkan Tuhan tidak dapat mengambil keuntungan dari saya. Kasusnya, sekarang mengapa kamu tidak biarkan aku membunuh mereka semua bersama-sama? Dia diam-diam bertanya kepada Gompers apakah dia ingin memimpin serangan itu sendiri, tapi dia ditolak. Bocah Tionghoa itu harus mati. Saya tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan Afrika hidup-hidup. Hanya saja ini adalah tambang berlian saya, dan dengan Henry yang mengikutinya, tidak nyaman untuk melakukan apapun. Suatu ketika ada kabar bahwa klien meninggal di sini, itu akan merepotkan. Semua orang akan menghasilkan uang nanti. Saat kita sampai di taman satwa liar, kita akan mencari kesempatan untuk membuang anak. Itu, saya yakin singa di taman satwa liar kita pasti ingin mengubah seleranya. Metodenya lebih baik, kata pemimpin pengawal itu. Jempol. Taman safari tidak terlalu jauh dari tambang berlian, dan mereka tiba di tempat tujuan setelah sekitar setengah jam. Ini adalah taman satwa liar yang luas. Berbeda dengan kebun binatang pada umumnya,
hewan-hewan di sini tidak dikurung dan dapat berkeliaran di sekitar taman. Pengunjung dapat mengendarai mobil tamasya yang digunakan kebun binatang untuk melihat-lihat sepanjang rute tertentu, yang memungkinkan orang merasakan sensasi berada di alam sambil bermain. Namun, ada juga tindakan pengamanan yang sangat ketat di sini. Pertama-tama, kendaraan pribadi tidak diperbolehkan masuk, dan mobil baterai khusus yang disediakan oleh kebun binatang harus digunakan. Pada saat yang sama, untuk melindungi hewan-hewan di kebun binatang dari perburuan, semua pengunjung harus menyerahkan senjata api dan tidak diperbolehkan masuk. Meskipun Gompers adalah orang kaya terkenal di sini, tidak terkecuali dia dan pengawalnya menyerahkan senjata yang mereka bawa. Setelah melakukan segala persiapan dan membeli tiket, semua orang naik bus wisata yang disediakan oleh kebun binatang. Mobil-mobil ini dibuat khusus dan ditenagai oleh baterai. Pada saat yang sama, bagian luar mobil dilindungi oleh jaring baja dan jeruji baja. Bahkan seekor gajah pun tidak dapat melukai orang yang berada di dalam mobil. Mobil listrik tersebut berkapasitas penumpang 8 orang, pengawal Gompers menggunakan satu mobil, pengawal Henry menggunakan satu mobil, dan Ye Bufan serta yang lainnya menaiki mobil listrik lainnya. Untuk menghemat biaya, dan karena tidak perlu mematuhi peraturan lalu lintas di sini, kebun binatang tidak menyediakan supir dan mengizinkan pengunjung mengemudi sendiri. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Bufan berkata, "Biarkan saya mengemudi." Setelah dia duduk di kursi pengemudi, He Suang-Suang langsung duduk di kursi penumpang di sebelahnya, dan Henry serta Gompers duduk di kursi belakang. Beberapa orang hendak mengemudi ketika tiba-tiba dua turis berlari mendekat, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." Mereka adalah seorang pria dan wanita muda berusia 30-an. Meskipun wanita itu tidak semenarik He Suang-Suang, dia tetap cantik, dan berpakaian sangat modis, dengan dagu terangkat tinggi dan ekspresi arogansi di wajahnya. Meski berbahasa Inggris, mereka semua berwajah oriental. Pria itu melihat ke arah mobil, lalu matanya tertuju pada Gompers dan berkata, "Pak, bolehkah kami ikut dengan Anda?" Menurut peraturan Taman Safari, umumnya orang tidak diperbolehkan mengemudi kecuali ada 8 orang di dalam mobil. Persia adalah tamu terhormat dan mendapat perlakuan istimewa ini. Jika ketinggalan bus ini, Anda berdua mungkin harus menunggu beberapa saat. Gompers awalnya ingin menolak, tapi setelah melihat wanita cantik di sebelah pria itu, dia berubah pikiran dan berkata dengan sangat antusias, "Tentu saja, akan lebih hidup jika ada lebih banyak orang." Bab 323, tidak tertarik. Mobil ini awalnya dirancang untuk mengangkut 8 orang, sehingga tidak terasa sesak jika diisi 2 orang lagi. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, mereka melihat sekeliling ke semua orang di dalam mobil. Gompers mengenakan jas dan sepatu kulit, dan memiliki 8 cincin berlian besar di tangannya. Meski Henry masih muda, ia memiliki temperamen generasi kedua yang kaya. Belum lagi He Suang-Suang, tidak hanya dia mempesona, tetapi dia juga memiliki temperamen yang mulia di sekujur tubuhnya yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Hanya Ye Bufan yang mengenakan pakaian biasa. Dibandingkan dengan orang lain di sebelahnya, dia terlihat jauh lebih rendah dan bahkan merasa sedikit tidak pada tempatnya. Ia masih duduk di kursi pengemudi dan langsung dikenali sebagai pengemudi. Setelah masuk ke dalam mobil, wanita itu berkata, "Pengemudi itu, kamu bisa mengemudi sekarang." Ye Bufan tidak peduli, perlahan menyalakan mobil dan melaju menuju taman satwa liar. Gambos kembali menunjukkan senyuman khasnya dan berkata kepada kedua orang itu, "Kalian berdua tidak terlihat seperti orang Afrika. Apakah kalian bepergian ke sini?" Pria itu berkata kepadanya dengan sangat sopan, "Halo, ini Tuan, nama saya Cui Guangzi, dan ini pacarku Dai Fei Fei. Kami berdua bekerja di Hollywood di negara M. Kami telah menerima undangan dari Tiongkok dalam beberapa hari terakhir dan akan segera bekerja di sana, jadi saya ingin datang berkunjung dan kemudian pergi untuk bekerja." Dia sepertinya memperkenalkan dirinya kepada Gompers, tetapi matanya beralih ke He Suang-Suang dari waktu ke waktu. Sejak dia masuk ke dalam mobil, dia tertarik dengan penampilan He Suang-Suang dan memikirkan cara menarik perhatian orang lain. Dia tahu bahwa bagi wanita Tiongkok,
daya tarik terbesarnya adalah memasuki industri film dan televisi dan menjadi bintang yang menarik jutaan orang. Jadi dia menceritakan situasinya dengan sangat rinci hanya untuk menarik perhatian He Xuangxuang. Sayang sekali dia kecewa. He Xuangxuang terus mengagumi pemandangan sekitarnya dengan matanya. Dia sesekali mengucapkan beberapa patah kata kepada Ye Bufan bahkan tanpa memandangnya, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Gompers berkata, Tuan Cui mampu memasuki industri film dan televisi di usia muda. Dia memang muda dan menjanjikan. Beberapa orang menyapanya beberapa kali lagi, dan perhatian Gompers segera beralih ke Dai Feifei dan memulai mengobrol dengannya. Ketika Cui Guangzi melihat bahwa He Xuangxuang masih mengabaikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata secara proaktif, wanita cantik ini, menurutku penampilan dan temperamenmu sangat unik. Jika kamu memasuki industri film dan televisi, kamu pasti akan menjadi terkenal dan bahkan menjadi bintang Hollywood. Seorang bintang besar, saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Saya dapat membantu Anda jika Anda mau. Anda harus tahu bahwa banyak sutradara besar di Hollywood adalah teman saya. Wanita di depannya pasti akan merespon. Dia akan mengaguminya dengan kekaguman, dan bahkan berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Hasilnya mengecewakannya lagi. He Xuangxuang masih tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata dengan dingin, tidak tertarik. Cui Guangzi tidak punya niat untuk menyerah. Dia berkata lagi, aksenmu berasal dari Jiangnan, Tiongkok, apakah Anda enggan meninggalkan rumah? Tapi itu tidak masalah. Dalam beberapa hari terakhir, Taipan Kota Huagang, Gao Jiajun, telah menginvestasikan 20 miliar untuk membangun basis film dan televisi skala besar di Jiangnan, dan dia juga berencana untuk mendirikan basis film dan televisi skala besar di Jiangnan. Perusahaan film dan televisi Broter. Saya menerima undangan kemarin lusa dan saya bersiap untuk melakukannya. Rekrut saya untuk menjadi manajer umum perusahaan film dan televisi perusahaan kami. Dengan kemampuan pribadi saya dan pengalaman kerja bertahun-tahun di Hollywood, saya pasti akan membuat Anda terkenal di masa depan. Ungu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, alis Ye Bufan melonjak. Dia tahu tentang pendirian Brothers Film dan Televisi perusahaan dan sudah memasukkannya ke dalam agenda sebelum dia datang. Saya hanya tidak menyangka bahwa di dunia sekecil ini, manajer umum yang dipekerjakan oleh Lu Bengxia akan menjadi orang di belakangnya. Di bawah tatapan mata Cui Guangzi yang penuh harap, He Xuangxuang berkata lagi, tidak perlu, saya tidak tertarik dengan industri film dan televisi. Ini ditolak 2 kali di luar dugaan Cui Guangzi. Dia pernah berhasil memikat gadis-gadis dengan metode ini di masa lalu, tapi dia tidak pernah merasa begitu frustrasi seperti hari ini. Dia kemudian berkata, bagaimana kalau kita meninggalkan informasi kontak satu sama lain dan kembali kepadaku jika kamu tertarik. He Xuangxuang berkata dengan tidak sabar, itu tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk memegang lengan Ye Bufan. Dia mengarahkan lengannya keluar jendela dan berkata dengan penuh kasih sayang, Xiao Fan, lihat, jerapah. Tanpa diduga, pengemudi ini ternyata adalah pacar sang dewi. Cui Guangzi memandang Ye Bufan dengan kecemburuan yang tak terkendali di matanya. Melihat pacarnya menggoda He Xuangxuang satu demi satu di depannya, ekspresi ketidakpuasan melintas di wajah Dai Feifei. Dia tidak puas dengan He Xuangxuang dan bahkan membenci Ye Bufan. Saat ini, beberapa tanda peringatan muncul di depan kami, dan kami memasuki zona binatang yang sangat berbahaya. Saat kendaraan melaju, badak dan gajah terus bermunculan. Setelah berjalan beberapa saat, kami melihat 7 atau 8 ekor singa yang lesu berjemur di bawah sinar matahari di bawah pohon. Ye Bufan memperlambat mobilnya, dan orang-orang di dalam mobil terus mengambil gambar di luar, dan sesekali memutar kamera untuk mengambil foto selfie. Tidak terkecuali Cui Guangzi dan Dai Feifei. Mereka mengambil ponsel dan terus mengambil foto di luar. Awalnya keluar untuk bermain, perhatian Ye Bufan tertuju pada singa. Tak disangka, aki mobil tersebut menabrak batu berukuran sedang dan tiba-tiba tersentak.
Dai Feifei sedang memotret dengan ponselnya ketika dia secara tidak sengaja menyelipkan ponselnya melalui celah di pagar kawat berduri dan jatuh ke tanah. Hal ini membuatnya sangat tidak puas, dan kemarahan yang baru saja dia kumpulkan segera dilepaskan. Brengsek, bagaimana caramu mengemudi? Aku menjatuhkan ponselku. Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, He Suang berkata dengan tidak puas, bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain karena tidak memegang ponselmu? Selain itu, siapa yang memintamu untuk mengambilnya? Kamu taruh ponselmu di luar untuk mengambil gambar. Ini adalah taman satwa liar, dan ini bukan jalan yang bertingkat. Tidak dapat dihindari bahwa jalannya tidak rata. Kamu seharusnya sudah siap secara mental untuk ini. Dai Feifei berteriak dengan arogan, saya tidak peduli, hanya karena dia sedang mengemudi. Ponsel saya jatuh karena itu adalah ponsel buah model terbaru. Harganya lebih dari 10.000 yuan. Saya harus mengambilnya. Cui Guangzi juga berkata, itu karena dia tidak mengemudi baiklah. Jika kita berhenti, ini tidak akan terjadi. Ye Bufan mengerutkan kening, saya juga seorang turis, dan saya tidak memiliki kewajiban untuk menjadi sopir Anda. Itu pilihan Anda sendiri mengemudi dengan baik, kamu bisa mengantarku. Aku akan membiarkanmu mengemudikan mobil. Henry berkata, senang rasanya membiarkanmu masuk ke dalam mobil. Masih banyak masalah, aku bersedia mengambilnya sendiri. Jika kamu tidak mengangkat teleponmu untukku hari ini, semuanya tidak akan berhasil. Selesai. Dai Feifei meletakkan tangannya di pinggul dan menunjukkan postur tubuh yang tak ada habisnya. Saat Henry hendak marah, Gompers menahannya dan berkata dengan riang, jangan marah semuanya, bukankah itu hanya ponsel? Turun saja dan ambil. Dai Feifei berkata, tapi, dengan banyaknya singa, siapa yang berani turun dan mengambilnya? Aku akan pergi, itu tidak terlalu menakutkan. Singa-singa ini makan dengan sangat baik setiap hari dan biasanya tidak menyerang orang. Masih muda, meskipun singa datang. Jangan takut, saya akan menghajar mereka sampai mati dengan satu pukulan. Setelah itu, Gombos meminta Ye Bufan untuk memundurkan mobil ke telepon, lalu membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Henry tampak bingung dan tidak tahu lakon apa yang dinyanyikan rubah tua ini. Bab 324, Raja Binatang Buas. Setelah Gompers turun dari mobil, singa-singa tersebut masih tidak menunjukkan reaksi dan berbaring dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Dia pergi untuk mengambil ponsel yang terjatuh, dan bukannya bergegas masuk ke dalam mobil, dia memasukkannya ke dalam Dai Feifei melalui celah di pagar kawat berduri. Dai Feifei berseru kaget, Tuan Gompers, Anda sangat berani. Gompers berkata sambil tersenyum, sebenarnya tidak apa-apa. Singa-singa ini biasanya makan dengan baik dan umumnya tidak akan menyerang manusia. Bahkan, Anda harus turun dan coba lihat. Dengan sinar matahari yang bagus dan udara yang bagus, lebih cocok untuk berfoto di bawah sana. Dai Feifei melirik singa di kejauhan, tapi dia masih merasa sedikit takut. Bagaimanapun, itu adalah raja legendaris dari binatang buas, bukanlah anak kucing kecil yang lucu. Dia berkata dengan sedikit ragu, bolehkah saya melakukannya juga? Gompers berkata, tentu saja, turunlah, saya dapat melindungi Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dengan sopan setelah Dai Feifei ragu-ragu lagi dan lagi, akhirnya aku keluar dari mobil dengan ketakutan. Meskipun saya sedikit takut, semakin saya melakukan ini, saya merasa semakin bersemangat. Tuan Ye, Nona He, ikutlah dengan kami. Jarang sekali datang ke benua Afrika, jadi Anda harus melihat adat istiadat di sini dari dekat. Gompers mulai mengundang Ye Bufan dan He Suang untuk duduk di kursi pengemudi lagi. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Lagi pula terlalu berbahaya di bawah sana. Aku menyarankanmu untuk segera datang. Pengecut, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berperilaku sebagai seorang pria. Kamu bahkan tidak berani melakukan hal sekecil itu. Orang yang berbicara adalah Cui Guangzi. Ketika dia melihat singa-singa itu masih di sana, berjemur di bawah sinar matahari dengan mata tertutup,
seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Dia menghilangkan rasa takutnya di dalam hatinya. Sambil memukul Ye Bufan, dia keluar dari mobil, yang sepertinya lebih menunjukkan keberaniannya. Dai Feifei juga memiliki ekspresi sinis di wajahnya. Kamu pengecut, kamu bahkan tidak sebaik wanita sepertiku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak berani. Ini tidak menghormati kehidupan. Melontarkan putaran mata yang menghina, ini benar-benar munafik. Bahkan jika Anda pemalu, Anda adalah seorang pengecut, dan Anda masih mengatakannya dengan nada tinggi. Petik 2. Cui Guangzi berkata, kamu sama penakutnya dengan tikus. Kamu wanita yang seperti itu. Gang Pos kemudian berkata kepada He Suang-Suang, Nona He, apakah Anda tidak akan turun dan mengambil beberapa foto? Kesempatan yang sangat langka. Cui Guangzi kemudian berkata, ya, Nona He, tidak perlu untuk bersembunyi di dalam mobil bersama pengecut itu. Kamu seharusnya bersenang-senang sekarang karena kamu ada di sini. Pergilah. Petik 2. He Suang-Suang berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan? Kamu tidak menghargai kehidupan. Bufan penakut, bahkan memberantas segala kejahatan di komunitas Sanadu. Bagaimana dia bisa takut pada singa-singa ini? Di antara semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang benar-benar bisa memahami arti kata-kata Ye Bufan. Kalau keluar dari mobil gegabah seperti ini, begitu diburu singa-singa itu, baik manusia maupun singa akan mati. Beberapa orang tidak dapat bergerak. Ye Bufan dan He Suang-Suang, Cui Guangzi dan Dai Feifei mulai mengeluarkan kamera mereka untuk mengambil gambar, tetapi ekspresi kekecewaan muncul di mata Gompers. Kali ini, Henry melangkah maju dan berbisik kepada Ye Bufan, Tuan Ye, saya ingin turun dari mobil dan pergi ke belakang untuk kenyamanan. Saat dia menunggu Ye Bufan di tambang berlian tadi, dia minum banyak kopi karena dia cemas, dan tidak ada kopi di sepanjang jalan. Toilet, jadi saya ingin segera buang air kecil. Meski ia juga tahu bahwa taman safari itu berbahaya, setelah melihat beberapa singa tidur siang, ia ingin keluar dari mobil dan memanfaatkan kesempatan untuk menghadapinya. Ye Bufan mengangguk dan berkata, oke, pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan cepat. Henry sekarang menghormati Ye Bufan dari lubuk hatinya dan sepenuhnya mematuhi kata-katanya. Dia keluar dari mobil, dan karena Dai Feifei berada di depan mobil, dia berlari ke belakang mobil dan mulai membuka kancing celananya untuk mengeluarkan air. Guangbo Guangzi dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada kelompok singa. Jika singa-singa itu berdiri, mereka akan segera berlari kembali ke mobil. Namun setelah beberapa saat, singa tersebut masih tidur di sana dan berjemur di bawah sinar matahari, tidak memperhatikan mereka, dan beberapa dari mereka menjadi semakin santai. Di dalam mobil, He Suang-Suang berkata, singa-singa ini sepertinya penuh seperti yang mereka katakan, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan kita. Mungkin mereka tidak mau memperhatikan, atau mungkin mereka sedang menunggu peluang yang tepat. Manusia selalu meremehkan hewan. Kebijaksanaan dan naluri mereka semuanya dipengaruhi oleh hukum kelangsungan hidup alami, dan seringkali di luar imajinasi manusia. Saat Ye Bufan sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh bergerak perlahan di kaca spion. Warnanya menyatu dengan rumput liar di sekitarnya. Jika bukan karena penglihatannya yang luar biasa, dia tidak akan menyadari bahwa itu adalah makhluk. Tidak, itu berbahaya, cepat masuk ke dalam mobil. Dia sudah bisa melihat bahwa itu adalah macan tutul, dan sepertinya dia menganggap orang-orang di sini sebagai mangsa. Setelah berteriak, Ye Bufan segera keluar dari mobil dan bergegas menuju Henry di belakang mobil. Henry berdiri di belakang mobil dan akhirnya menghilangkan tekanan pada kandung kemihnya. Akhirnya, dia menggigil dengan nyaman dan bersiap untuk menarik celananya. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat secepat anak panah yang tajam. Kedua cakar depannya dengan kuat mencengkeram bahunya, dan menggigit bagian belakang lehernya dengan mulut berdarah. Itu macan tutul, dan dia sudah berburu. Henry merasakan serangan itu dari belakang, dan sudah terlambat untuk menghindarinya, dan dia tiba-tiba ketakutan. Tetapi pada saat ini,
sebuah tangan besar terulur dan meraih kerah bajunya, dan kekuatan besar itu langsung menariknya ke samping. Pada saat yang sama, sebuah tendangan melayang dan menendang dada macan tutul itu dengan keras. Macan tutul yang awalnya ganas tiba-tiba terbang lebih dari 10 meter seperti peluru di bawah tendangan ini, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ia mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan sepertinya ia tidak akan bertahan. Ye Bufan menggendong Henry dan membawanya ke mobil, dan pada saat itu, macan tutul lain menyerang Dai Feifei. Sebelum Gang Pos dan Cui Guangzi menyadarinya, ia telah menggigit leher Dai Feifei dari belakang dan menariknya ke dalam hutan seperti ayam. Awalnya ada dua macan tutul. Yang ditendang oleh Ye Bufan adalah macan tutul betina, tapi yang ini adalah macan tutul jantan lebih dari 10 meter. Saat itulah Gang Pos dan Cui Guangzi menyadari ada yang tidak beres. Perhatian mereka tertuju pada singa, tetapi mereka tidak menyangka ada macan tutul di belakang mereka. Menyadari bahwa mungkin ada binatang lain di sekitar, mereka berdua lari menuju mobil tanpa ada niat untuk menyelamatkan Dai Feifei. Tetapi pada saat ini, dengan ngeri mereka menyadari bahwa singa-singa itu telah bergerak pada suatu saat. 8 singa ganas menyapu ke arah mereka seperti angin puyuh, dan mereka hanya berjarak beberapa meter. Gompers memang pernah berlatih tinju sebelumnya, dan gerakannya jauh lebih cepat daripada Cui Guangzi. Dia melompat ke dalam mobil sebelum singa itu tiba. Cui Guangzi jelas tidak seberuntung itu. Meskipun dia meraih pagar pintu mobil dengan kedua tangannya, pantatnya dipukul dengan keras oleh cakar singa yang besar. Singa jantan dewasa memiliki berat sekitar 200 hingga 400 kg. Kekuatan gerakan ini cukup untuk mematahkan panggulnya. Bab 325, Kung Fu Tiongkok Legendaris. Cui Guangzi, yang awalnya tidak dianggap kuat, terjatuh ke tanah oleh cakar singa. Pada saat yang sama, singa jantan itu mengaum, berlari ke arahnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menggigit lehernya dengan gigi putihnya. Merasakan bau busuk datang ke wajahnya, dia langsung ketakutan, mengira dia benar-benar sudah tamat. Pada saat ini, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak saya, menyesali mengapa saya mendengarkan dorongan Gombos, menyesali mengapa saya harus bersaing dengan Ye Bufan. Namun saat ini, kepala besar singa itu berhenti tak bergerak di hadapannya. Ternyata Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih surai di leher singa itu dan langsung menariknya ke atas. Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, singa jantan seberat 3-400 kg itu terbang keluar seperti boneka, dan bertabrakan dengan singa jantan lain yang berlari ke arahnya. Kedua singa itu berguling-guling di tanah. Setelah Ye Bufan mengusir singa itu, dia kemudian menendang Cui Guangzi, yang anggota tubuhnya lemas, ke dalam mobil. Segalanya terjadi begitu cepat, hampir dalam sekejap. He Suang-Suang memandang Dai Feifei yang sedang diseret dan berteriak, "Xiao Fan, cepat selamatkan orang-orang." Meskipun dia sangat tidak menyukai wanita ini, dia tidak bisa melihat orang yang hidup dikuburkan. Setelah mengatakan itu, dia melompat, bergegas keluar dari mobil, dan bergegas menuju macan tutul itu. Melihat orang lain bergegas keluar dari mobil, 4 singa segera mengikuti He Suang-Suang dan menerkamnya seperti kilat, tampaknya memperlakukannya sebagai mangsa. Ye Bufan secara alami tidak ragu dan dengan cepat menerkam He Suang-Suang dan Dai Feifei. Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan kecepatan yang cepat. Dia datang dari belakang dan mendekati Dai Feifei 1 langkah lebih awal dari He Suang-Suang. Ketika macan tutul melihat seseorang bergegas ke arahnya, dia menyadari bahayanya, melepaskan mangsanya di mulutnya, berbalik dan bergegas menuju Ye Bufan. "Kamu bajingan, keluar!" Ye Bufan mengangkat kakinya dan menendang kepala macan tutul itu. Terdengar suara retakan, dan tengkoraknya hancur karena tendangan itu. Macan tutul itu terbang sejauh 7 atau 8 meter dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Tanpa henti, dia meraih Dai Feifei di tanah dan menyerahkannya kepada He Suang-Suang, yang datang kemudian. Kemudian dia berbalik menghadap singa yang sedang berlari ke arahnya. Setelah Cui Guangzi ditendang ke dalam mobil, Henry menutup pintu mobil ketika dia sadar kembali. Ketiga orang itu tercengang saat melihat penampilan Ye Bufan di dalam mobil.
Meskipun Henry tahu bahwa dia adalah seorang penyihir, dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu terampil. Setelah terkejut, ekspresi bangga dan kejam melintas di wajah Gompers. Dia datang ke taman satwa liar dengan tujuan untuk membunuhnya pada awalnya, dia telah mencapai tujuannya sekarang. Dia tidak percaya bahwa ada harapan untuk bertahan hidup sendirian di hadapan singa yang sombong. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi kamera, bersiap untuk merekam seekor singa sedang memakan manusia. Kendaraan kedua pengawal itu mengikuti di belakang dan melaju dengan cepat ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, Ye Bufan, Henry dan Gompers sudah masuk ke dalam mobil dan keluar dari bahaya. Tugas mereka hanya melindungi tuannya, dan mereka tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, ada 8 ekor singa jantan di depan mereka, dan mereka tidak membawa senjata, jadi kalaupun mereka jatuh, akan sia-sia. Henry berteriak dengan cemas di dalam mobil, "Gombos, apa yang kamu lakukan? Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Tuan Ye secepatnya." Petik 2. Meskipun Henry mengkhawatirkan keselamatan Ye Bufan, dia tidak punya pilihan. Dengan keahliannya, dia hanya bisa mengantarkan makanan kepada singa, yang akan menambah beban Ye Bufan. Cui Guangzi merosot di kursinya. Pukulan tadi benar-benar membuat kentutnya ketakutan, dan tenggorokannya hampir digigit singa. Meskipun dia bisa dengan jelas melihat Dai Feifei berlumuran darah, dia tidak menunjukkan kekhawatiran apapun, bagaimanapun juga, nyawanya adalah yang paling berharga. Menghadapi 8 singa yang mengelilinginya, Ye Bufan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan berkata kepada He Suang-Suang, "Ayo pergi." Singa terdepan bertubuh tinggi dan berat 400 kg. Merasakan penghinaan Ye Bufan, keagungan rajanya sepertinya terprovokasi, dan ia meraung dan bergegas ke depan. Tapi saat hendak menerkam, Ye Bufan menamparkan kepalanya yang besar. Kali ini, ia ditarik dengan paksa 7 atau 8 meter di udara, mematahkan pohon kecil setebal mangkuk dengan sekali klik. Raja singa bangkit dari tanah. Meskipun dia tidak mati, dia terluka di banyak tempat. Matanya menatap Ye Bufan penuh ketakutan. "Sepertinya saya tidak mengerti bagaimana manusia yang dulunya lemah tiba-tiba menjadi begitu kuat." Melihat rajanya dipukul seperti ini, singa-singa yang lain langsung berhenti karena naluri, terutama singa jantan yang baru saja diberi pelajaran oleh Ye Bufan. Bukan hanya tidak berani melangkah maju, malah mundur perlahan. Ye Bufan mengabaikan mereka. Jika binatang buas ini tidak mencari kematian, dia tidak akan repot-repot membunuh mereka. Dia menarik singa yang He Suang-Suang keluarkan menuju mobil baterai. Orang-orang di ketiga mobil itu semuanya tercengang. Ke-16 pengawal yang dibawa oleh Gompers dan Henry biasanya mengira mereka adalah master, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapai level Ye Bufan. Menghadapi 8 singa jantan tanpa mengubah ekspresinya, ia menamparkan Raja Singa hingga terbang dan mengejutkan semua singa. Gombos mengambil ponselnya dan awalnya ingin merekam pertunjukan bagus tentang seekor singa memakan manusia, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Dia menamparkan gelas itu dengan tangannya, "Brengsek, kenapa singa sialan ini tidak memakannya?" Rencananya hari ini adalah membiarkan Ye Bufan mengubur dirinya di taman satwa liar, bentak kuncinya. "Oke, pintu mobil." Dia berteriak dengan marah, "Aku akan meninggalkanmu di sini. Mari kita lihat berapa banyak singa yang bisa kamu pegang." Sekarang 2 macan tutul sudah mati, dan bau darah akan segera menarik perhatian binatang lain, dan kemudian Ye Bufan akan berada di sana lagi. Bahkan jika kamu sangat kuat, kamu akan menjadi kotoran binatang buas ini. Melihat dia telah mengunci pintu mobil, Henry berteriak dengan marah, "Gombos, apa yang akan kamu lakukan? Buka pintunya dengan cepat." Saat dia mengatakan itu, dia hendak datang dan membuka pintu, tapi dipukul kembali gang pos. Orang ini pernah berlatih sebelum Pang, satu pukulan langsung menjatuhkan Henry ke kursi mobil. Henry memegangi perutnya yang kesakitan dan berteriak dengan marah, "Sialan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu membunuh. Kamu benar, aku membunuh." Gompers berteriak dengan marah, "Aku hanya ingin dia mati. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku membawanya ke sini? Jika orang Cina berani mengambil berlianku,
dia akan mati. Brengsek, aku akan bertarung denganmu. Henry berjuang untuk datang dan melawan Gumbos, tapi dia terlalu lemah. Kemarahan tidak ada hubungannya dengan itu. Gompers meninjunya lagi, menyebabkan hidungnya berdarah, dan dia terjatuh di kursi dan tidak bisa bangun. Dia berbalik dan berteriak kepada Cui Guangzi, pergi dan mengemudi dan segera pergi dari sini, atau kami akan melemparkanmu ke bawah untuk memberi makan singa. Aduh, meskipun ada He Suang-Suang dan pacarnya di bawah, Cui Guangzi tidak peduli tentang kehidupan mereka sama sekali, dan segera duduk di kursi pengemudi dan mengemudi. Saat ini, Ye Bufan telah tiba di depan mobil, menarik pintunya, dan menemukan bahwa mobil itu terkunci di dalam. Dia melihat Henry dengan darah di wajahnya, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berteriak kepada Gompers, satu kesempatan terakhir untukmu, buka pintu mobil.